semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah jurnalistik dengan dosen pengampu Bapak Hendrolisa SEMM akan membuat sebuah video wawancara dengan tema penerapan kurikulum berbasis proyek dan keterampilan dasar. Perkenalkan, nama saya Ayu Landari. Di sini saya sebagai narasumber, yaitu seorang ahli pendidikan. Saya Zarina Zen sebagai pewawancara. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Pendidikan, hari ini kita akan berbincang dengan seorang ahli pakar pendidikan tentang bagaimana kurikulum berbasis proyek dan keterampilan praktis bisa membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan dunia nyata. Yuk, simak videonya. Halo, selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi juga Ibu Ririn. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Sama-sama Ibu, dengan senang hati saya meluangkan waktu. Nah, langsung saja terkait dengan pembahasan ini, yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu, apa sih kurikulum berbasis proyek dan keterampilan praktis ini? Baik, jadi mungkin ada dari sebagian orang yang belum tahu tentang keterampilan praktis dan juga kurikulum berbasis proyek. Nah, jadi kurikulum berbasis proyek ini adalah pendekatan di mana siswa itu membuat proyek nyata yang biasanya berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, sedangkan kalau keterampilan praktis itu adalah kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ada bagaimana nantinya mereka bisa berkomunikasi, kemudian tentang cara mereka berkolaborasi atau bekerja sama, dan juga bagaimana problem solving atau pemecahan masalah yang mereka hadapi. Seperti itu. Kemudian mengapa pendekatan ini sangat penting? Nah, tentu sangat penting diterapkan. Kenapa? Karena kita tahu kalau sekarang ini zaman itu telah berubah. Sekarang itu era globalisasi, era digital, era cahaya. Tentunya kalau pembelajaran hanya berorientasi pada teori saja, tentu kurang bermakna ya. Kalau pembelajaran itu dari teori saja, itu siswa itu lebih cenderung menguasai dari aspek kognitifnya saja. Nah, dari zaman yang telah berubah ini, tentunya mereka perlu memiliki keterampilan yang harus mereka punyai untuk bekal mereka di kehidupan nyata mereka, di kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting diterapkan sedini mungkin. Begitu. Kalau peran guru tentunya berubah ya Bu ya? Ya pasti, peran guru tentunya berubah. Yang biasanya guru itu sebagai informator atau yang memberikan informasi, menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Kini guru perannya itu tidak hanya sekedar itu, tetapi dia sebagai fasilitator, artinya dia yang memfasilitasi dari siswa ataupun peserta didik untuk nantinya membuat proyek. Kemudian apa saja tantangan dalam penerapan kurikulum ini Bu? Nah, baik, kalau kita berbicara tentang tantangan, tentunya setiap yang kita lakukan pasti ada tantangannya ya. Nah, apalagi ini kurikulum yang baru diterapkan, tentunya ada tantangannya. Salah satunya dari gurunya sendiri, perlunya persiapan dari guru. Kan di sini karena dia baru, guru itu perlu betul-betul memahami dari kurikulum ini sehingga nantinya proyek-proyek itu memang benar-benar bermakna bagi siswa.
Nah, kemudian tantangannya juga dari segi sarana, karena kan kita tahu kalau proyek itu membutuhkan bahan, kemudian juga alatnya. Nah, kemudian juga tantangannya itu waktu, karena dia baru, kurikulum baru, tentunya butuh adaptasi dari penerapan dari kurikulum ini sendiri. Bisa Ibu beri contoh proyek dalam kelas itu seperti apa ini? Tentu saja. Nah, kalau contohnya di dalam kelas itu misalkan dalam pembelajaran IPA itu bisa membuat daur ulang air atau juga membuat alat ukur suhu sederhana. Nah, sedangkan kalau misalkan pembelajaran bahasa Indonesia itu mereka bisa mencatat lalu menerbitkan buletin di sekolah. Yang terpenting intinya proyek yang mereka buat itu relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Artinya bukan hanya sekedar prakarya saja, tetapi ada makna dari proyek yang mereka buat itu. Lalu, apakah pendekatan ini cocok di semua jenjang, Bu? Tentu saja cocok di semua jenjang, mau dari SD, SMP, SMA, ini bisa diterapkan karena ini sebaiknya sedini mungkin diterapkan agar mereka nantinya punya bekal untuk kemudian di kehidupan mereka sehari-hari. Yang terpenting itu dia disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa, sesuaikan dengan karakteristik siswa. Karena kalau di SD itu kan tahap berpikirnya itu belum terlalu tinggi, sedangkan SMA itu terlalu tinggi. Jadi proyek yang dibuat itu kompleksitasnya itu disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Terakhir ya, Bu, bagaimana dampak pendekatan jangka panjang bagi siswa, Bu? Nah, dampak jangka panjang yang diharapkan dari penerapan kurikulum ini tentunya siswa mempunyai bekal, yaitu tadi keterampilan praktis melalui proyek-proyek yang mereka buat itu. Nah, nantinya juga mereka itu menjadi seseorang yang lebih aktif, kemudian bisa berkomunikasi atau juga bisa bekerja sama dengan orang lain. Wah, sangat inspiratif ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas paparannya. Sama-sama Ibu Ririn, senang juga bisa berbagi informasi dengan semuanya dan bisa berbincang dengan